Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'du. Tsumma ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ali baitihi. Wa khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila Syekhna wa Bitanar al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, kita sekarang bisa dapat melanjutkan kembali pengajian kita, yakni pengajian kitab Tafsir Munir. Kali ini kita insya Allah akan membahas tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-197. Dan mari kita baca terlebih dahulu ayatnya. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Thumma afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Mari langsung kita lanjut kepada kitab tafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumatun ay ashhurul hajji ma'rufatun bainan nasi wa hiya syawalun wa dzulqa'dati wa ashru layalin min dzilhijjati ila tulu'i fajri yaumin nahri inda Syafi'i. Al-hajju adapun bulan haji, ashhurum ma'lumatun itu beberapa bulan, ma'lumatun yang diketahui atau yang dikenal. Ai artinya ashhurul haji, adapun bulan-bulan haji, ma'rufatun itu bulan-bulan yang dikenal, bainan nasi di antara manusia. Wahia dan adapun ashhurul haj, syawalun itu bulan syawal, wa dzulqa'dati dan juga bulan dzulqa'dah, wa asyru layalin dan 10 malam, min dzilhijjati daripada bulan dzulhijjah, ila tulu'i fajri yaumin nahri hingga sampai terbitnya fajar yaumin nahri pada hari nahar. Maksudnya hari nahar di sini ya Idul Adha atau Idul Kurban. Inda Syafi'i menurut Imam Asy-Syafi'i. Ayat ini dimulai dengan kalimat al-hajju asyhurum ma'lumat. Bulan-bulan haji itu adalah bulan yang memang sudah dikenal di kalangan bangsa Arab jika kita melihat konteks kepada ayat ini diturunkan. Kenapa sudah menjadi bulan yang maklum di kalangan bangsa Arab? Ya karena memang bangsa Arab itu sebelum adanya syariat haji yang dibawa oleh Kanjeng Nabi kita sendiri, mereka pun juga sudah melaksanakan ibadah haji itu. Ya tentunya dengan adat mereka, dengan tradisi mereka, bukan tradisi Islam. Sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berhaji, ya barulah tradisi-tradisi yang sifatnya itu jahiliyah dimurnikan menjadi tradisi haji yang seperti sekarang kita ini.
begitu. Sehingga ya orang-orang Arab itu ya sudah mengetahui kapan ketika masuknya bulan haji itu bulan apa. Nah, jika kita melihat konteks syariat yang sekarang, menurut Imam Asy-Syafi'i, ya bulan haji itu adalah bulan-bulan yang dikenal. Maksudnya adalah bulan haji itu terdiri daripada waktunya itu adalah bulan Syawal, kemudian Zulhijjah, dan juga 10 malam. Bukan Zulhijjah tadi. Jadi bulan Syawal, kemudian bulan Zulqa'dah, dan 10 malam daripada bulan Zulhijjah hingga sampai nanti pada hari Nahar atau pada hari raya Idul Kurban. Itu yang dimaksud dengan bulan-bulan haji jika kita meninjau kepada pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian kita lanjutkan, faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Faman, maka siapa saja faradha yang telah mewajibkan fihinna di dalam ashurul hajj al-hajja akan haji, fala rafasa, maka tidak ada jima, wala fusuqa, dan juga tidak ada kefasikan, wala jidala, dan juga tidak ada jidal, perdebatan, pertentangan atau juga pertengkaran fil haji, di dalam berhaji. Artinya faman aujabal hajja, maka siapa saja aujaba yang telah mewajibkan al hajja akan haji ala nafsihi, atas dirinya sendiri, bil ihrami, dengan ia berihram fihinna di dalam bulan-bulan haji atau di dalam ashurul hajj, fala jima'a, maka tidak ada jima. Nah, ini kalau dalam bahasa pesantren itu fala jima'a, maka tidak ada jima itu maujud, karena la-nya di sini adalah la nafi jenis. Jima'nya ini adalah isim la yang dibaca nasab, sedangkan khobarnya itu ya tersimpan dengan takdirnya itu kira-kira maujudun fiha. Wala khuruja, dan juga tidak ada keluarnya seseorang an hududis syar'i, daripada batas-batas syariat, bertika bil mahdzurati, dengan cara ia melakukan al mahdzurati, sesuatu yang dilarang oleh Allah atau juga oleh syariat. Wala khisama, dan juga tidak ada khisam, artinya perdebatan atau pertengkaran, ma'al khuddami, bersama pelayan, para khodim, warifqati atau rufqati, dan juga bersama dengan para sahabat atau teman, waghairihima, dan selain daripada keduanya khuddam dan juga rifqah, fi ayyamil haji, pada hari-hari haji. Kemudian siapa saja, kata Allah, orang yang telah memantapkan niat atau yang telah mewajibkan dirinya untuk melaksanakan pergi haji atau memantapkan niat untuk melaksanakan pergi haji, maka tidaklah boleh untuk dia melakukan rafas. Rafas itu maksudnya adalah jima dengan istrinya terutama ya. Wala fusuqa, dan juga tidak boleh melakukan kefasikan. Nah, yang dimaksud dengan kefasikan itu adalah khuruj an hududis syar'i birtikabil mahdzura, keluarnya seseorang daripada batas-batas yang memang sudah dilarang oleh Allah. Artinya dia melakukan sesuatu yang sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu namanya disebut dengan orang fasik. Jadi orang fasik ini statusnya dia adalah orang mukmin, hanya saja dia melakukan sebuah pelanggaran. Jadi hududus syar'i, khuruj an hududis syar'i, dia melewati batas, kelakuannya itu melewati batas dari batas-batas yang sudah ditetapkan oleh syariat. Artinya dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan, maka itulah yang disebut dengan kefasikan. Karena kalau haji kemudian dia melakukan suatu batas-batas yang telah dilarang oleh syariat agama ataupun juga haji pada saat dia berhaji, maka nanti ada konsekuensinya. Ya, salah satu konsekuensi misalkan dia melanggar batas-batas yang memang tidak boleh dilanggar pada saat dia berhaji, nanti ya salah satunya dia harus atau dia bisa dikenai dam atau dikenai denda. Dendanya ya bisa memotong hewan ya, kambing atau juga hewan ternak ya, atau juga dengan cara berpuasa, tergantung daripada yang dilanggarnya itu apa. Oleh karena itu ketika pergi haji, sebelum pergi haji kita harus tahu dulu ilmunya, sehingga kita tidak boleh melakukan sesuatu yang memang dilarang pada saat kita melaksanakan ibadah haji atau pada saat kita berhaji.
Kemudian di sini wala khisama ma'al khuddami. Jadi maksud daripada wala jidala itu adalah wala khisam ma'al khuddami wa rifqati wa ghairihima. Jadi jangan juga kita melakukan perdebatan, pertengkaran atau perselisihan bersama dengan para pelayan-pelayan kita yang memang diperbantukan untuk melayani kita dalam berhaji. Dan juga rifqah, tidak boleh bertentangan dengan para sahabat, atau juga bisa dimakna dengan rufqah, dengan para sahabat-sahabat kita yang memang rombongan dengan kita dalam hal melaksanakan ibadah haji. Tapi ini maksud dengan kata wala jidal di sini punya konteksnya tersendiri ya, maka nanti kita akan lanjutkan bacaannya ini. Kemudian mana tadi? Waqara'a. Wa qara Ibnu Katsirin wa Abu Amrin fala rafasun wala fusukun birraf'i wa tanwini wala jidala bin nasbi. Wa qara'a dan membaca Ibnu Katsir wa Abu Amrin dan juga Abu Amr fala rafasun wala fusukun, dengan membacaan fala rafasun wala fusukun birraf'i dengan dibaca rafa, wa tanwini dan disertai tanwin, wala jidala dan lafadz jidala bin nasbi dengan dibaca nasab. Jadi ada perbedaan qiraat, terutama di sini menurut qiraatnya Ibnu Katsir dan Abu Amr. Biasa kita baca faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Qiraatnya Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya berbeda dengan dibaca rafa di dalam lafadz fala rafasun wala fusukun. Jadi qiraatnya Ibnu Katsir dan Abu Amr itu membaca faman faradha fihinnal hajja fala rafasun wala fusukun wala jidala. Nah, lafaz jidalanya baru dibaca nasab fil haji. Jadi bacanya seperti itu. Kemudian wal bakuna dan ulama yang lainnya qara'u mereka membaca al-kulla secara keseluruhan bin nasbi dengan dibaca nasab. Kalau selain daripada dua qiraat ini, Ibnu Katsir dan juga Abu Amr, mereka membaca dengan dibaca nasab secara keseluruhan. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Baru kemudian kita lihat apa makna yang tersimpan daripada ayat ini atau daripada kalimat ini. Wal makna dan adapun maknanya. Wal makna ala hadza dan adapun makna ala hadza atas kalimat ini. La yakunanna rafasun wala fusukun wala khilafun fil haji. La yakunanna janganlah sampai ada rafasun. Jadi janganlah sampai ada atau janganlah sampai terjadi rafasun jima, wala fusukun dan juga bentuk kefasikan, wala khilafun dan juga perselisihan fil haji di dalam berhaji. Wadzalika dan adapun yang demikian itu kenapa bisa terjadi? Anna Quraisyan itu sesungguhnya orang-orang Quraisy kanat tukhalifu sairul arabi. Kanat dahulu orang-orang Quraisy tukhalifu sairul arabi, mereka menyelisihi sairul arabi akan keseluruhan orang-orang Arab. Fataqifu bil masy'aril harami, maka berwukuf ya Quraisy bil masy'aril harami di masy'aril haram. Kalau di kitab saya ini tercetaknya bil masy'aril haram. Mungkin aja ini salah cetak. Jadi yang benar itu adalah bil masy'aril haram. Mudah-mudahan ini yang benar ya. Fataqifu bil masy'aril harami. Maka berwukuf orang-orang Quraisy bil masy'aril harami di masy'aril haram. Fartafa'al khilafu, maka hilanglah al-khilafu perselisihan atau perbedaan bi an umiru bi ayyakifu bi arafatin kasairil arabi. Bi an umiru dengan sekiranya mereka diperintah, orang-orang Quraisy diperintah bi ayyakifu dengan agar mereka wukuf, orang Quraisy itu wukuf bi arafatin di tanah Arafah kasairil arabi atas kasairil arabi sebagaimana keseluruhan orang-orang Arab. Jadi ada lafadz wala khilaf di sini, ada lafadz wala jidala. Itu ternyata memiliki latar belakang kejadian.
di mana kita itu kan Allah melarang ketika dalam berhaji itu tidak boleh ada pertengkaran, perdebatan ataupun juga perselisihan. Ternyata ini dahulu sebab musababnya orang-orang Quraisy itu menyelisihi keseluruhan orang-orang Arab dalam hal wukuf. Orang-orang Quraisy itu wukufnya di Masy'aril Haram. Sedangkan orang-orang Arab wukuf, ya, keseluruhan orang-orang Arab selain daripada orang-orang Quraisy itu wukufnya di tanah Arafah, sehingga hal ini terjadi perselisihan atau ya perdebatan atau ya inilah pertengkaran entah kecil atau besar, yang jelas ini terjadi perselisihan itu. Jadi orang-orang Quraisy wukufnya di Masy'aril Haram, sedangkan orang-orang Arab wukufnya di Arafah, jadi nggak nyatu. Nah, kemudian mereka menganggap hal ini biasa saja, perbedaan ini dianggap biasa saja karena tidak ada larangan awalnya itu. Nah, kenapa bisa diketahui? Di sini kita lanjutkan. Wastudilla ala annal manhiya anhu arrafasu huwa arrafasu wal fusuku dunal jidali. Dan diambilkan dalil ala annal manhiya anhu, atas sesungguhnya yang dicegah daripadanya itu adalah huwa ar-rafasu wal fusuku, adalah rofas, jima, wal fusuku, dan juga kefasikan. Dunal jidali, bukan al-jidal, perdebatan atau perselisihan. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfus walam yafsuk kharaja ka hayati yauma waladathu ummuhu. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yadhkur al-jidala. Jadi mereka mengambil dalil bahwasanya yang dicegah itu adalah ar-rafas saja dan juga al-fusuk. Ar-rafas itu maksudnya jima, wal fusuku, dan juga fasik. Dunal jidali, yang dilarang itu tidak ada larangan jidal, perdebatan, pertengkaran ataupun juga perselisihan. Sebabnya apa? Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab ada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja, maka siapa saja, adapun siapa saja yang berhaji, falam yarfus, kemudian dia tidak melakukan jima, walam yafsuk, dan juga tidak melakukan kefasikan, kharaja, maka ia keluar, kahayati yauma waladathu ummuhu, seperti keadaan hari di mana ibunya melahirkannya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yadhkuril jidala, tidaklah menyebutkan al jidala akan perselisihan atau perdebatan. Jadi orang Quraisy, orang Arab, ya ketika mereka terjadi perbedaan dalam masalah tempat wukuf, mereka anggap sudahlah, tidak mengapa gitu. Tidak mengapa nih perselisihan ini ada, karena yang dilarang oleh Nabi itu hanya apa saja? Rafas dan juga fusuk. Tidak disebutkan kata jidal, karena Nabi bersabda, man hajja falam yarfus walam yafsuk kharaja ka hayati yauma waladathu ummuhu. Jadi Nabi itu hanya melarangnya itu dua. Siapa saja yang berhaji kemudian dia tidak berjima, tidak melakukan kefasikan, maka nanti dia akan keluar lagi setelah haji itu selesai sebagaimana ia keluar dari perut ibunya di hari pertama kali dia lahir. Ya, maksudnya dosanya diampuni. Jadi Nabi tidak menyebutkan kata jidal. Nah, ternyata akhirnya Allah sempurnakan larangan Nabi ini dengan menurunkan ayat ini. Jadi yang dilarang itu bukan cuman rafas, jima, dan juga bukan cuman kefasikan saja, tapi ada juga larangan kemudian itu adalah jidal. Tidak boleh ada perselisihan, terutama yang berkaitan dengan masalah wukuf jika melihat pada konteks ayat Al-Quran ini turun. Sehingga akhirnya hilanglah fartafa'al khilaf, maka hilanglah perbedaan ini disebabkan turun ayat ini, sehingga semua disatukan, model ibadah hajinya itu disatukan dengan satu ragam ritual ibadah haji. Kemudian kita lanjutkan, wa ma taf'alu min khairin ka shadaqatin wa ka tarkil manhi ya'lamhullah
ay yaqbalhu wa yajzi bihi khaira jazain. Wa ma taf'alu, dan akan apa yang taf'alu kalian kerjakan, kalian perbuat, min khairin, nyatanya dari kebaikan, ka shadaqatin, seperti sedekah, wa katarkil manhi, dan seperti tarkil manhi, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya'lamhu, mengetahui, hu, terhadapnya khair atau ma taf'alu, Allah, ay artinya yaqbaluhu, Allah menerimanya, wa yajzi bihi, dan Allah membalas, wa yajzi bihi, dan Allah membalas bihi dengannya ma, khaira jazain, dengan sebaik-baiknya balasan. Jadi kata Allah, apa yang sudah kalian perbuat dari perbuatan baik, seperti kalian bersedekah, kemudian seperti kalian meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu Allah tahu. Jadi jangan perlu lagi kita umbar-umbar gitu. Jadi ya Allah itu mengetahui apa yang sudah kita lakukan. Dan jika kita melakukan suatu kebaikan, sudah, jangan lagi kita berpikir apakah kebaikan kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Itu urusan lain. Urusan kita itu adalah berbuat baik. Sedangkan nanti urusan diberikan ganjarannya atau tidak, itu urusan Allah. Yang jelas kita harus yakin bahwasanya apa yang sudah kita lakukan Allah mengetahui, dan jika kita melakukan kebaikan itu pasti Allah akan balas. Jadi jangan lagi berpikir ini nggak ikhlas, ini kemudian ria, jadi kemungkinan amalannya tertolak. Iya, memang banyak hadis-hadis yang mengatakan amal jika tidak ikhlas tertolak, amal jika dilakukan dengan ria tertolak. Tapi itu jauh lebih baik ketimbang dia tidak beramal sama sekali. Jadi jangan lagi orang berpikir, saya nggak mau beramal dulu lah, takutnya hati saya belum ikhlas, kemudian nanti amal saya menjadi sia-sia. Oh, jangan seperti itu. Karena kebaikan itu secara tidak langsung pasti banyak atau sedikitnya akan menyimpan keberkahan. Jadi kita sering-sering berbuat baik dan kita harus yakin apa yang sudah kita lakukan Allah tahu. Kemudian kita lanjutkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna, maka sesungguhnya khairaz zadi, adapun sebaik-baiknya bekal, at-taqwa, itu adalah ketakwaan. Ay artinya tazawwadu minat taqwa lima'adikum fa innaha khairu zadin wa hiya fi'lul wajibati wa tarkul mahdzurati. Ay artinya tazawwadu, berbekallah kalian minat taqwa, daripada perbekalan ketakwaan, lima'adikum, untuk urusan akhirat kalian, fa innaha, maka sesungguhnya ketakwaan itu khairu zadin, merupakan sebaik-baiknya bekal. Apakah yang dimaksud dengan takwa itu? Fi'lul wajibati, itu adalah perbuatan yang wajib, melaksanakan perbuatan yang wajib, wa tarkul mahdzurati, dan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbekallah kalian untuk akhirat kalian, dan sebaik-baiknya bekal untuk akhirat kalian itu adalah takwa. Nah, apa itu yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu ternyata simple. Cuma 2 syaratnya. 1, dia fi'lul wajibat. Dia melaksanakan sesuatu hal yang diwajibkan oleh Allah, oleh syariat. Dan yang terakhir, yang kedua, itu meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi syaratnya cuma 2. Yang pertama itu melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Yang kedua, meninggalkan keharamannya. Cuma 2 itu aja. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, melakukan kewajiban, ditambah lagi kita menjauhi dari apa yang dilarang, ya kita sudah minimal ya, dari jika kita melihat kepada ciri-ciri ini, ya kita sudah sah disebut sebagai orang yang muttaqin. Tapi itu kalau bisa. Apalagi kalau kita melihat sesuatu yang diwajibkan oleh agama secara maklumun minad dini bid darurah,
sesuatu yang memang sudah menjadi pengetahuan secara umum, ya hanya 5. Ya pertama syahadat, yang kedua sholat, zakat, puasa, dan yang kelima pergi haji jika kita memang memiliki kemampuan. Jadi ternyata Islam itu cuma hanya berputar minimal di 5 itu tadi. Kalau kita sudah melakukan syahadat, kita mengerjakan sholat, kita bayar zakat, ya, kemudian juga puasa, dan pergi haji jika dia mampu, ya sudah, maka 5 itu adalah standar kewajiban beragama di dalam diri seseorang, dan itu harus ada. Seandainya 5 itu sudah kita jalankan, ya minimal ada rasa kepedean dikit ya. Ini bukan berarti kita harus, tapi setidaknya jika melihat daripada ciri-ciri muttaqin itu, ya kita sudah layak masuk ke dalam kategori setengah muttaqin dulu. Dan jika kita sudah mampu menjauhkan segala larangan-larangan Allah, ya sudah menjauhkan larangan-larangan Allah, maka baru disebut kita sebagai orang yang muttaqin. Jadi ternyata yang disebut dengan orang muttaqin itu ya cuma mengerjakan 2 hal ini saja. Melakukan kewajiban, meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Kayaknya nggak terlalu berat-berat banget kayaknya gitu ya. Apalagi jika kita syukur-syukur bisa menambah ibadah-ibadah yang sifatnya itu adalah sunnah, maka itu akan jauh lebih baik lagi. Kemudian wa yuqalu, nah ini ada pendapat yang berbeda daripada memaknai ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ada yang memiliki pendapat yang berbeda. Wa tazawwadu ma ta'ishuna bihi li safarikum fid dunya. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian ma ta'ishuna akan apa yang ma ta'ishuna bihi, akan apa yang dapat kalian bisa hidup bihi dengannya. Li safarikum, untuk perjalanannya kalian, fid dunya, di dalam dunia. Fa inna khairaz zadi, maka sesungguhnya adapun sebaik-baiknya bekal, ma takuffuna bihi wujuhakum, itu sesuatu yang dapat mencegah kalian dapat mencegah bihi dengannya wujuhakum, terhadap diri kalian, anisuali, daripada mengemis atau meminta-minta, wa anfusakum, dan yang dapat mencegah diri kalian anil zulmi, daripada perbuatan zalim atau menganiaya. Pendapat yang kedua ini kita memaknainya dengan kita diperintahkan oleh Allah untuk membekali diri kita, ya minimal dengan bekal itu kita bisa hidup, ya kita bisa hidup di dunia ini, supaya diri kita itu bisa terhindar daripada kita meminta-minta belas kasihan orang lain, dan supaya kita itu tidak menzalimi orang lain, tidak menganiaya orang lain. Jadi kalau melihat daripada makna yang kedua ini, jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha memenuhi atau bekerja yang sekira-kira dari bekerjanya itu kita bisa menghindarkan diri kita daripada meminta-minta, mengemis-ngemis daripada belas kasihan orang lain. Sehingga mengemis itu ternyata ya perbuatan tercela. Meminta-minta kepada orang lain itu adalah perbuatan tercela. Apalagi kita memang masih memiliki kekuatan untuk bisa bekerja. Ya bekerja kalau begitu. Jangan kita berharap meminta belas kasihan orang lain. Termasuk juga kepada orang tua kita sendiri. Kalau seandainya kita masih memiliki kemampuan untuk bisa mencari rezeki dengan tangan kita sendiri, maka cari rezeki itu. Dan Allah menyukai hamba-hamba yang seperti itu, yang dia makan dengan hasil usahanya sendiri, bukan dengan hasil usaha orang lain. Yang kedua itu tadi ya, kita minimal melakukan usaha agar supaya kita itu terhindar daripada meminta dari belas kasihan orang lain. Yang kedua tujuannya minimal kita itu melakukan usaha supaya kita jangan sampai menganiaya orang lain. Jadi ada orang yang nggak punya pekerjaan, maka akhirnya dia mencari nafkahnya itu dengan cara memeras. Kemudian ya dengan cara mencuri, maka ini dia menganiaya orang lain secara tidak langsung, dan juga sebenarnya tidak dia pahami dia sedang menganiaya diri dia sendiri. Jadi jangan sampai kita menganiaya orang lain dan juga menganiaya diri kita, sehingga bekerja itu adalah suatu keharusan.
Ya kalau seandainya kita bekerja nggak bisa jadi kaya, ya minimal bekerja itu membuat kita itu tidak dapat mencegah diri kita itu untuk tidak meminta-minta kepada orang lain, dan untuk agar supaya kita menghindari diri kita dari menganiaya orang lain. Wattaquni ya ulil albabi, wattaquni dan bertakwalah kalian kepadaku. Kepadaku. Ini ada ya yang dibuang ya. Ya ini ya yang maf'ul di sini, wattaquni, sebenarnya ada lafaz wattaquni, dan bertakwalah kalian kepadaku ya ulil albabi, wahai orang-orang yang memiliki akal. Aidzawil ukuli artinya orang-orang yang memiliki akal. Ya, kita harus bertakwa kepada Allah, apalagi kita akalnya sehat ya, nggak gila atau udah nggak sakit ya, berakal, maka kita harus bertakwa. Nggak layak bagi orang yang dia memiliki akal yang sehat, akal yang bersih, dia nggak bertakwa. Laisa alaikum, ini ayat yang selanjutnya. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Ay laisa alaikum harajun fi an tatlubu rizqan min rabbikum bittijarati fil haji. Laisa tidak ada alaikum atas kalian junahun dosa. Laisa tidak ada alaikum atasnya kalian junahun dosa. Antabtagu untuk kalian mencari. Untuk kalian mencari fadlan akan karunia mir rabbikum daripada Tuhan kalian. Tafsirannya artinya laisa alaikum, tidak ada alaikum atas kalian harajun dosa, fi antatlubu rizqan mir rabbikum, di dalam hal kalian mencari rizqan akan rezeki mir rabbikum daripada Tuhan kalian, bit tijarati dengan melakukan perdagangan, fil haji di dalam haji. Kata Allah selanjutnya, tidak ada dosa bagi kalian jika kalian mencari sebagian daripada karunia Allah. Jadi tidaklah kita berdosa. Maksud di sini karunia itu adalah rezeki. Jadi Allah ini sangat mengetahui sisi manusiawi kita, yang kadang kita itu lemah, yang kadang kita itu memiliki suatu masa-masa sulit. Maka ketika kita dalam kondisi sulit, Allah itu tidak melarang untuk kita mencari rezeki meskipun sedang dalam keadaan haji. Jadi ketika sedang dalam keadaan berhaji, misalkan kita dalam keadaan yang tertimpa musibah atau kemalangan, maka di sini ada keringanan dari Allah untuk kita mencari sebagian karunia-karunia Allah di dalam haji itu dengan cara kita melakukan perdagangan. Yang penting jangan sampai fokus lagi pergi haji ya dia fokusnya berdagang. Itu kurang tepat juga. Ya minimal itu tadi rumus yang tadi sudah kita jelaskan, supaya kita itu tidak meminta-minta kepada orang lain. Itu berarti sudah cukup. Jadi standar kecukupan seseorang itu adalah ketika dia sudah mampu menghidupi dirinya sendiri dengan tanpa dia tidak meminta-minta belas kasihan orang lain. Kalau seandainya sudah cukup untuk kebutuhan sekedar hidup dia saja, ya sudah, laksanakan lagi haji itu biar supaya lebih fokus. Karena sayang haji itu sekarang sulit, kemudian kita nggak fokus, ya kayaknya banyak yang terlalu kita rugikan dalam hal itu. Karena sekarang kan ya kita tahu haji sudah begitu mahal, ditambah lagi bukan cuma mahal, tapi menunggu kuotanya itu juga sulit. Maka sayang sekali ketika ada seseorang yang melaksanakan pergi haji dan dia tidak berusaha untuk sungguh-sungguh dalam berhajinya. Faiza afattum, maka jika kalian kembali, ay raja'tum artinya kalian kembali, min arafatin dari tanah Arafah. Min arafatin dari tanah Arafah, fadhkurullaha maka berzikirlah kalian atau maka sebutlah oleh kalian Allah akan nama Allah, bit talbiyati dengan membaca talbiyah, wat tasbihi dan juga membaca tasbih, wat tahmidi dan tahmid, wat tahlili dan tahlil, indal masy'aril harami di masy'aril haram, wa huwa dan adapun masy'aril haram jabalun itu adalah gunung, yakifu yang berdiri alaihi atasnya jabal al imamu imam seorang imam. Bahasa di sini imam ini maksudnya amirul haji ya, amirul haji. Wasumia dan dinamai Qazah itu dengan Jabal Qazah. Wahua dan ada punya Qazah
akhiru haddil Muzdalifati, itu adalah akhir batas tanah Muzdalifah. Jadi ketika kalian sudah kembali dari tanah Arafah, maka sebut-sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Dengan cara kalian mengucapkan tarbiyah, dengan cara kalian mengucapkan tasbih kepada Allah, mengucapkan tahmid kepada Allah, mengucapkan tahlil. Maka perbanyak ucapan-ucapan atau menyebut-nyebut nama Allah indal masyaril haram, ketika kita berada di masyaril haram. Nah, apakah itu masyaril haram? Itu adalah sebuah gunung yang di situ berdiri seorang imam atau amirul haji. Gunung itu dinamai dengan Quzah, yang gunung itu merupakan batas akhir daripada tanah Muzdalifah. Itu menjadi perbatasan dari tanah Muzdalifah. Wa qala ba'duhum al-masy'arul haramu huwa al-Muzdalifatu. Dan telah berpendapat ba'duhum sebagian ulama, al-masy'arul haram atau masy'arul haram itu adalah al-Muzdalifatu, tanah Muzdalifah. Kenapa? Li'anna dzikra al-ma'muru bihi indahu yahsulu akibal ifadati min arafatin wa madzaka illa bil mabiti bil Muzdalifati. Li'anna dzikra, karena sesungguhnya zikir al-ma'muru yang diperintahkan bihi dengannya zikir indahu di Masjidil Haram, yahsulu itu hasil akibal ifadati setelah bubar min arafatin dari tanah Arafah. Wa madzaka, dan tidaklah zaka yang demikian itu zikir illa bil mabiti bil Muzdalifati, kecuali dengan mabit, menginap di Muzdalifah. Dan kalau kita belum pernah pergi haji agak sedikit repot memahami ini. Tapi mudah-mudahan ya kita ambil barokahnya. Semoga dengan disebabkan kita mengkaji ini ya, siapa tahu nanti Allah memanggil kita. Yang penting ada kerinduan dulu dari diri kita itu untuk bisa berkunjung ke Baitullah. Mudah-mudahan dengan sebab itu ya Allah bisa bisa memanggil kita, bisa ya menuntun kita untuk bisa ke sana. Wadhkuruhu, dan sebutlah oleh kalian hu akannya Allah, ay Allah artinya Allah, kama hadakum sebagaimana hadakum kalian telah diberikan petunjuk. Ay li ajli hidayatihi iyyakum lima'alimi dinihi. Ay artinya li ajli, karena sebab hidayatihi, hidayahnya Allah, petunjuknya Allah, iyyakum terhadap kalian, lima'alimi dinihi, untuk rambu-rambu agamanya Allah. Wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Wa in kuntum, dan sungguh pun, kuntum dahulu adanya kalian, min qablihi dari sebelumnya, kama hadakum laminad dhalin, itu merupakan bagian daripada orang-orang yang tersesat. Innya di sini nih in mukhaffafah ya, di dalam in kuntum. Jadi in mukhaffafah minas sakilah, asalnya sih wa inna kuntum, tapi ditakhfif jadi dibaca in kuntum. Maka maknanya ini adalah sungguh pun dahulu kalian, min qablihi dari sebelumnya, hadakum kama hadakum laminad dhalin, itu merupakan bagian dari orang-orang yang tersesat. Ay artinya wa innakum kuntum min qablil huda laminal jahilina bil imani wat taati. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian, kuntum dahulu kalian, min qablil huda dari sebelum diberikannya petunjuk, laminal jahilin, itu merupakan bagian dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, bil imani terhadap keimanan, wat taati dan juga ketaatan. Summa afidu min haitsu afadun nasu. Kemudian summa afidu, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Summa afidu, kemudian afidu. Afidu ini bisa bermakna bubarlah kalian atau bertolaklah kalian. Min haitsu afadun nasu, dari tempat mana saja afadha telah bubar atau telah bertolak, an-nasu orang-orang. Atau bisa juga afidu sini bermakna pulang. Ai artinya summarji'u, artinya pulang, kemudian kembalilah kalian, atau pulanglah kalian, atau kembalilah kalian lah, lebih enak kembalilah.
kembalilah kalian minal Muzdalifati dari Muzdalifah ila Mina ke tanah Mina qabla tulu'i syamsi sebelum terbitnya matahari lirramyi untuk melempar jumroh wan nahri dan juga menyembelih hewan kurban kama raja'a minha Ibrahimu wa Ismailu fi dzalikal waqti kama sebagaimana raja'a telah pulang minha daripadanya Muzdalifah Ibrahim wa Ismailu dan juga Ismail fi dzalikal waqti pada waktu tersebut ala ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam atas apa yang telah datang bihi dengannya ar-Rasul siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kana al-arabu dan dahulu al-arabu orang-orang Arab alladzina waqafu bil Muzdalifati yang mereka itu telah wukuf bil Muzdalifati di Muzdalifah yarji'una ila Mina ba'da tulu'i syamsi mereka kembali ila Mina atau ila Mina kepada tanah Mina ba'da tulu'i syamsi setelah terbitnya matahari wahadihi dan adapun ini kama ikhtarahud Dhahaku sebagaimana telah memilih pendapatnya ad-Dhahak telah memilih akannya atau pendapat ad-Dhahaku Imam ad-Dhahak wastagfirullah dan mintalah ampun kalian Allah kepada Allah bil lisani dengan lisan ma'at taubati disertai dengan taubat bil qalbi dengan hati wahwa dan adapun istighfar itu ayandama hendaknya dia menyesali ala kulli taksirin minhu fi ta'atillahi hendaknya ayandama ia menyesali ala kulli taksirin atas setiap taksirin kekurangan minhu dari dirinya fi ta'atillahi di dalam menaati Allah wa ya'zima dan hendaknya dia berniat atau bertekad ala alla yuqassira fi ma ba'du atas bahwasanya jangan sampai dia mengurangi fi ma ba'du setelah dia menyesal wa yaqsida bidzalika tahsila mardatillahi dan hendaknya dia bermaksud bidzalika dengan yang demikian itu penyesalan tahsila mardatillahi untuk memperoleh keridhaan Allah. Kemudian selanjutnya kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta ampun. Minta ampun dengan dibuktikan, diucapkan dengan lisan, disertai dengan taubat di dalam hati. Nah kemudian taubat itu apa? Atau meminta ampun itu apa? Seyogyanya, selayaknya kita meminta ampun itu disertai dengan rasa penyesalan. Nah di sini maksud disertai rasa penyesalan di sini menyesal terhadap segala ketaatan yang sudah kita lakukan, yang mungkin di dalam ketaatan yang sudah kita lakukan itu memiliki kekurangan. Karena kita harus paham ya, seorang hamba sehebat apapun dia beribadah, sesempurna apapun dia berusaha untuk menyempurnakan ibadahnya, maka pastilah di situ ada kekurangan di dalam ibadahnya. Maka itulah yang harus ditaubati. Jadi ini taubatnya sudah sedikit lebih tinggi daripada taubat biasa. Kalau taubat yang biasa kita pahami itu kan taubat dari segala dosa yang sudah dilakukan. Tapi pada makna kali ini itu Syekh Nawawi Tanara menurut saya cukup berat sekali memberikan pemahaman. Bukan berat, maksudnya cukup dalam sekali memberikan suatu pemahaman berkait tentang masalah taubat. Jadi ternyata jika kita menggali makna taubat di sini atau meminta ampun di sini, itu adalah pengertiannya adalah bahwasanya kita harus menyesal dari segala perbuatan baik, bukan hanya perbuatan buruk. Loh, kenapa kita menyesal terhadap perbuatan baik yang sudah kita lakukan? Karena itu tadi kita harus sadar seorang hamba itu tidak ada yang sempurna. Sehingga ketika dia beribadah, meskipun dia berusaha untuk sempurna ibadah itu, pastilah di dalam ibadah yang sudah dia kerjakan itu tersimpan kekurangan. Katakanlah kita ambil contohnya itu misalkan kita melaksanakan sholat. Kemudian kita merasa misalkan dari sholat itu bahwasanya sholat kita sudah sempurna. Justru ini adalah bagian daripada bentuk maksiat. Karena seharusnya kalau memang orang itu memiliki memiliki kesadaran yang dalam, dia akan merasa ketika dia sholat, kemudian atau ibadah-ibadah yang lainnya, dalam hal ini adalah haji, mungkin saja
ibadah yang sudah dia lakukan itu ada terbesit kekurangan yang perlu dia taubati di situ. Kalau dalam sholat ya kekurangan yang nyata yang paling bisa kita pahami itu ya sholat kita mungkin gak khusyuk. Karena berat memang khusyuk ini. Jadi ketika orang sudah melaksanakan sholat dan dia tidak khusyuk, disitulah taubat kita. Disitulah rasa penyesalan kita. Jadi kalau begitu, ternyata taubat itu tidak hanya berlaku kepada dosa yang sudah kita lakukan. Tapi taubat itu juga berlaku kepada segala atau semua bentuk ketaatan yang sudah kita lakukan. Yang pastinya dari ketaatan yang sudah kita lakukan itu tersimpan kekurangan sehingga disitulah kita harus taubati. Jadi harus kita sesali di situ. Dan Allah kan Maha Pengampun. Jadi setelah kita melakukan suatu kegiatan ibadah, kemudian kita menyadari diri ibadah kita ini kurang, tidak sempurna, kemudian kita meminta ampun kepada Allah atas ibadah yang sudah kita lakukan yang tidak memiliki kesempurnaan di sana. Itulah makna istighfar di dalam setiap ibadah yang telah kita lakukan. Jadi luar biasa ini menurut saya Syekh Nawawi ini memberikan pengertian yang dalam terkait tentang makna taubat atau makna penyesalan di dalam ibadah ya terutama ini. Jadi ternyata penyesalan atau taubat itu tidak hanya berlaku kepada dosa yang sudah kita lakukan, tetapi juga terhadap perbuatan baik pun yang sudah kita lakukan harus kita taubati di situ, karena ada potensi di mana pastinya kita banyak kekurangan di dalam melakukan ibadah atau menyembah Allah. Kemudian wa ya'zima, dan dia harus bertekad kuat jangan sampai ibadah yang dia lakukan itu memiliki kekurangan lagi. Nah, dia harus ada tekad dulu. Jadi setiap harinya harus selalu dia usahakan untuk memperbaiki ibadahnya. Setiap hari, setiap waktu. Wa yaqsida bidzalika tahsila mardatillah, wa yaqsida dan bermaksud ya si iman bidzalika dengan yang demikian itu ayandama atau juga bisa kembali kepada taubatlah. Tahsila mardatillah taala untuk memperoleh keridhaan Allah taala. Dan harus dimaksudkan daripada penyesalan itu, ibadah itu tujuannya itu satu, untuk memperoleh keridhaan Allah. Itu ya. Innallaha ghafurun. Innallaha sesungguhnya Allah ghafurun itu zat yang maha pengampun. Lidzunubil mustaghfiri untuk dosa-dosa atau terhadap dosa-dosa. Al-mustaghfiri orang yang meminta ampun. Jadi Allah itu maha pengampun. Tapi pengampunannya Allah ini hanya ditujukan kepada orang yang minta ampunan. Kalau ada orang yang tidak pernah meminta ampun, kemudian dia meyakini bahwasanya Allah itu memiliki sifat rahim untuk diri dia, ini pun juga gak benar. Karena benar Allah itu memiliki sifat ghafur, memiliki sifat maha pengampun, maha penerima taubat, tapi ini berlaku bagi orang yang meminta ampun dulu, terlebih dahulu. Ya kita minta ampun enggak, tiba-tiba kita merasa pede dosa kita akan diampuni. Ya taubat dulu, istighfar dulu, baru kita memohon kepada Allah supaya dilebur dosa-dosa kita itu atau kekurangan-kekurangan ibadah yang sudah kita lakukan. Rahimun juga zat yang maha welas asih. Aimun alaihi artinya memberikan nikmat alaihi terhadapnya zunubil mustaghfiri atau alaihi atasnya al mustaghfiri. Juga Allah itu maha welas asih kepada siapa? Kepada orang-orang yang memang sudah memintakan ampun. Jadi kepada Allah itu maksudnya memiliki sifat rahim, itu maksudnya Allah memberikan kenikmatan, memberikan anugerah kepada orang yang sudah meminta ampun kepada dirinya. Ya, jadi mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat minimal untuk diri kita sendiri dan juga khususnya untuk orang lain ya. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat untuk banyak orang dan juga untuk diri kita sendiri dulu khususnya. Kemudian kemarin juga saya sempat membaca pesan yang masuk ke redaksi YouTube yang bertanya terkait tentang sanad keilmuan ya, atau saya pernah nyantri di mana secara ringkasnya. Mungkin ini nanti akan saya jawab ya, di video yang lain yang saya nanti akan khususkan, saya buatkan khusus
terkait tentang penjelasan dari mana saya pernah belajar atau saya pernah belajar di mana saja. Ya, sebenarnya sih saya agak malu ya. Malu dalam artian bukan malu terhadap gurunya, bukan. Tapi saya khawatir merasa tidak pantas ketika saya mengaku sebagai murid dari seorang ulama misalkan. Karena dikhawatirkan akhlak saya belum bagus, ilmu saya juga belum terlalu dalam. Jadi dikhawatirkan malah yang ada bukannya membawa nama baik, malah membawa nama buruk. Tapi ala kulli hal, ya insya Allah itu karena ini adalah pertanyaan yang harus saya jawab, nanti akan saya buatkan jawabannya di dalam episode yang tersendiri atau di dalam video yang tersendiri. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.